Shalom. Bulan ini tema kita berdoalah di mana engkau berada di kotamu. Kotamu apa? Kota kami masing-masing tentunya ya. Di mana engkau berada, jemaat online maupun jemaat onsite. Melihat ini tanaman-tanaman Indonesia asli ya. Luar biasa, indah sekali. Tidak kalah seperti di luar negeri, tidak kalah Indonesia ya. Maka dari itu kita harus selalu mendoakan kota kita supaya kota kita menjadi bersih, indah, dan menjadi tertib. Kita lihat ini dedaunan yang luar biasa. Nggak tahu nih saya namanya apa ya, tetapi sungguh subur ya. Indonesia itu subur, alamnya makmur, orang-orangnya, tapi harus didoakan senantiasa supaya tetap kondisinya baik. Amin. Jangan lupa bulan ini berdoalah sekali lagi. Berdoalah untuk kota di mana engkau ditetapkan. Amin. See you guys. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar? Kami mendoakan semua dalam kondisi yang baik dan luar biasa. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam ibadah raya kami hari Minggu jam 8 pagi. Kamis doa lawatan setiap jam 7 malam di gereja. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan Bapak dan Ibu, baik perpuluhan, pembangunan, diakonia. Juga Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur dapat memberikannya dalam rekening gereja di bawah ini. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat bergabung dalam KPK kami setiap hari Selasa di Komsel terdekat. Hai anak muda, selain ada ibadah umum, anak-anak muda nih cocok banget nih untuk join gabung di ibadah youth kita setiap hari Sabtu jam 5 sore. Lalu kemudian ada komsel untuk youth setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja ini. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. See you. God bless you. Shalom teman-teman. Jangan lupa ya, kita ada ibadah gereja anak setiap hari Minggu jam berapa, Queen? Jam 10. Dan jangan lupa ada sekolah doa setiap hari Kamis jam 6. Oke, kita tunggu ya. God bless you. See you. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar? Luar biasa. Shalom Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah dimanapun kau berada pada hari ini. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Saya dan saudara boleh ada sampai pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami boleh ada pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh datang kembali di dalam rumah-Mu, sujud menyembah di dalam bait-Mu yang kudus. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang baik. Terima kasih Tuhan, kiranya darah-Mu yang melayakkan setiap kami, sehingga kami boleh mendekat kepadamu Tuhan, bersyukur kepadamu. Kami rindu bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari yang baik ini. Kami rindu beri yang terbaik bagimu pada hari ini.
Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita datang kepada Dia, Bapa yang baik buat saya dan saudara. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, Bapa. Kami datang, Bapakku, kami rindu menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, Engkau hebat Tuhan di dalam hidup setiap kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Engkau yang selalu ada bagi setiap kami. Ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
bagimu Tuhan. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami rindu datang menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya, haleluya. Ada Terima kasih Bapa. Tak usah aku takut, sebab
Ketika kami menghitung segala kebaikan demi kebaikan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, sungguh tidak terhitung Tuhan. Penyertaan-Mu yang luar biasa, Allah Roh Kudus yang Kau beri bagi setiap kami, yang menguatkan dan menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak dan Ibu. Roh Kudus berkata, tak usah kau cemas. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadi kekuatan kami. Angkat tanganmu Bapak dan Ibu. Sungguh
Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Saudara yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan saudara, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari umat Tuhan katakan bersama-sama, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak dan Ibu dapat merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dia Allah kita yang dahsyat. Mari kita elukan Dia lebih lagi. Katakan saudara, hidup di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan. Sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat melimpah. Alangkah
yang terhebat, amin. Dia yang terbesar di dalam setiap kita, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita juga rindu memberi, menabur di tempat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini, di mana Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan pagi hari ini menjadi satu persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kami juga akan memberikan persembahan Tuhan buat pelebaran kerajaan sorga dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, sucikan tangan-tangan kami. Biarlah dengan kerendahan hati, dengan kerelaan hati kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau saat ini. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap apa yang kami kerjakan, dan pelayanan kami Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Haleluya, amin. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kau mendengar setiap seruan hati kami. Seruan hatiku. Terima kasih Bapa. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Engkau menemani kami Tuhan. Kau temani. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan.
Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Dari sekian banyak waktu yang sudah kami lalui, hingga umur kami hari ini mencapai sekian puluh tahun, beberapa puluh tahun. Kami percaya bahwa kesempatan ini adalah kesempatan terbaik kami untuk berjumpa Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah ini setiap hari Minggu merupakan waktu yang terbaik. Kami mencari wajah-Mu, mendengarkan Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi semua hati kami yang datang, menyediakan waktu, memberikan waktu yang terbaik untuk berjumpa Engkau. Dalam sebuah ibadah yang kami yakini, kami percayai Tuhan hadir untuk menyatakan maksud dan tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Sementara di beberapa tempat hari ini, kami sadari bahwa ada banyak orang tidak punya kesempatan seperti kami. Oleh karena itu, kami mau mempergunakan waktu ini. Kami mengizinkan Engkau untuk boleh membuka pemikiran kami, pengertian kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini hidup dan memberikan sesuatu yang baru di hati kami. Kami tahu zaman-zaman ke depan tidak akan mudah, tapi kami percaya satu hal, jika Tuhan yang berserta dengan kami, maka kami akan melihat bahwa segala sesuatu itu kiranya baik bagi perjalanan iman kami, supaya kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu-waktu di depan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Juga saya menyapa anak-anak Tuhan yang ada di streaming ya, di rumah, yang mungkin hari ini tidak bisa hadir bersama-sama. Saya juga sapa dengan shalom semua yang ada di rumah. Semoga kesempatan ke depan kita berdoa ya, supaya ini corona tidak berkelanjutan lagi gitu ya. Jadi kita sempatkan waktu untuk berdoa untuk itu, karena di saat ekonomi sudah mulai bangkit, mulai ada lagi isu-isu yang seperti ini. Kita berdoa supaya akhirnya Tuhan intervensi langsung, boleh memberikan kekuatan fisik kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya mantap kesehatannya. Nggak ada yang amin ini loh. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya baru beberapa hari pulang dalam perjalanan melihat beberapa fakta sejarah yang ada di Turki. Dan saya bawa kepada saudara sebuah oleh-oleh. Jangan main-main dengan peringatan Tuhan, karena itu sesuatu hal yang membuat kita lihat bahwa Turki itu adalah sebuah tempat pelayanan hamba Tuhan Rasul Paulus, di mana terbentuklah 7 gereja yang disebut di kitab Wahyu. Yang menjadi ironi adalah 7 gereja itu pernah dipuji Tuhan dan menjadi jemaat bintang di bawah penggembalaan seorang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, dan mereka terbentuk. Tapi karena tidak kewaspadaan, mereka ditegur berkali-kali, tapi tidak pay attention, tidak memberi perhatian. Dikasih kesempatan kurang lebih 250 tahun, tidak bertobat, ada lagi peringatan. Kalau kamu tidak bertobat, aku akan ambil kakidianmu. Kemudian mereka juga membiarkan gereja dimasuki oleh rembesan ajaran-ajaran filsafat yang begitu kuat pada masa itu. Kalau saudara pergi ke sana, saudara akan melihat bahwa gereja yang dulu punya nama
dan sempat dipakai Tuhan. Dan sempat juga menjadi jemaat bintang. Karena iman mereka dipuji Tuhan. Tapi hari ini hanya reruntuhan. Dan ironisnya, pemerintah negara itu tidak memperbolehkan itu dibangun kembali. Jadi hanya tinggal puing-puing. Di sebelahnya, di sebelah gereja itu, beberapa gereja yang tertinggal, ada bekas-bekas kuil dewa Artemis atau pemujaan orang-orang Yunani. Dan bekas-bekas kejayaan kerajaan-kerajaan masa lampau. Kalau saudara lihat itu, saudara akan menjadi sebuah bukti. Dan luar biasanya, semua yang tertulis di kitab Wahyu itu digenapi. Dan pemerintah Turki tidak boleh lagi itu dibangun, karena itu sudah menjadi situs dunia. Dan firman Tuhan itu digenapi, bahwa engkau akan tinggal puing-puing. Saudara, jangan main-main dengan peringatan Tuhan. Saya bicara begini, saya juga bicara kepada diri saya sendiri. Bahwa harusnya mereka sudah menjadi jemaat yang ikut menuai di akhir zaman. Tapi hari ini mereka tinggal nama. Luar biasa ya. Makanya jangan anggap remeh peringatan Tuhan. Ya, kejar hidup berkenan, takut akan Tuhan. Supaya kita betul-betul bisa menikmati, dan suatu hari engkau pulang ke rumah Bapa, Tuhan bilang, marilah duduklah di tempat yang kusediakan. Jangan sampai ketika saudara tiba nanti di sana, sampai Tuhan ngomong, aku tidak mengenal engkau, itu tragis loh. Ya, saudara boleh bersembunyi, boleh menutupi dengan berbagai bentuk topeng dan manipulasi, tapi Tuhan itu tidak bisa ditipu. Saya ngomong begini, saya bukan merasa sok suci atau bagaimana, tapi ketika kita melihat fakta dan itu benar terjadi, dan hari ini saudara akan lihat, sulit sekali menemukan gereja di Turki. Nyaris gak ada. Nah, kalau kita berkaca ke situ, waduh, saya jadi bilang begini, di mana sisa-sisa pelayanan kejayaan di masa lampau? Maka itu saudara, para kaum muda, ayo kejar hidup suci, kejar kekudusan. Karena dengan kekudusan kita akan melihat Tuhan. Amin. Itu sedikit oleh-oleh dari Turki. Saya tidak tahu kemana lagi Tuhan bawa dalam perjalanan, karena di masa-masa Covid ini semua sulit. Tapi satu privilege dari Tuhan, saya mengalami Tuhan luar biasa. Dalam perjalanan itu saya merasa ada sesuatu yang saya temukan. Beri tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Hari ini saya akan sampaikan sebuah tema, yaitu the power of trust. Kekuatan sebuah percaya. Ini dibutuhkan hari-hari ini karena ketika semua keadaan baik, ketika semua running well, berjalan baik, mungkin kita tidak membutuhkan percaya yang terlalu bagaimana. Tapi ketika kita dalam kondisi terjepit, bahasa kerennya itu kepepet, atau bahasa yang lebih santai dibilang kefefet gitu ya. Nah, di situ kita membutuhkan kekuatan sebuah percaya. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh, saya jelaskan di sini ya.
Ya ini menyangkut contohnya, ya namanya kita di dalam hidup ini kan ada kas, ada kredit, ada pengeluaran, kan biasa begitu ya, apalagi yang usaha. Ya toh, seringkali juga harus bayar tagihan-tagihan tertentu. Biasa juga orang punya ya kredit, ada piutang gitu ya. Nah, maksud saya di sini menjelaskan kalau saudara punya contohnya tanggungan, saya kalau ngomong utang itu gak seru gitu ya. Kalau punya tanggungan, tagihan yang harus dibayar, contoh, kalau saudara punya uang 10 miliar, tagihannya 1 juta, enteng tidak? Kok yang sebelah sini aja bilang enteng ya? Karena lihat 1 juta itu sudah besar gitu ya. Tapi dibandingkan dengan modal ataupun dana Bapak Ibu Saudara sekalian, itu enteng. Tapi bagaimana kalau ada uangnya 500.000, yang dibayar itu 5 juta, abot enggak? Kok suaranya agak keras ini ya? Jelas perbandingannya gitu ya. Jelas itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, atau yang dibayar 50.000, uangmu 10 juta, gak usah pakai mikir Bapak Ibu Saudara sekalian, dan gak perlu juga harus berdoa, Tuhan apa yang ku beri, udah buka aja dompetnya, bayar itu loh. Gak ada amin nih. Ngomong sama sebelahmu, tepuk dulu, kau jangan ngantuk ini kenyataan, ya toh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita itu nggak perlu berspekulasi sebenarnya, ya. Hidup itu harus apa adanya, bukan ada apanya. Nah, di situasi tersulit, nah kira-kira yang membutuhkan iman lebih itu uang 10 miliar, tanggungan 1 juta, ya bilang aja. Kalau itu sayangmu ataupun kekasihmu ataupun istrimu, paling bilang, Yayang bayar no. Ngono lo kok pakai susah. Tapi kalau uangnya 500.000, tanggungannya 10 juta, pasti lagu-lagunya itu sudah lagu-lagu pengharapan saudara. Tak tersembunyi, kalaulah ditolong. Pakai nangis lagi kan? Tuhan nggak tahu lagi. Kenapa? Udah berjanji tanggal sekian pasti saya bayar gitu ya. Nah, yang pasti-pasti ini kadang-kala membuat kita khawatir. Pastinya bagaimana? Pasti tidak dibayar atau pasti dibayar, saudara-saudara. Nah, ini kenyataan hidup yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi ini menjelang tahun-tahun kenaikan, itu kelulusan, ada yang mau kuliah, sampai incer perguruan tinggi mana yang bisa kira-kira mendekati kemampuan gitu ya. Tapi ini orang-orang yang di sini hidup enggak punya pergumulan apa enggak ya? Saudara-saudara, jadi yang di Alkitab itu relevan kok. Jadi tidak mengawang-awang, berkatmu tercurah dari Gunung Hermon, kejauhan gitu ya. Ada sesuatu yang ketika kita dalam kondisi yang terjepit, kita butuh kekuatan percaya untuk kita bisa melewati itu dan kita bisa melibatkan Tuhan dan kita memperoleh kemenangan. Jangan mengagumi iman orang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus hadapi pertandingan kita. Ketika kamu dalam keadaan sulit, jangan sampai kamu berdosa dan menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, di sinilah kita perlu bertumbuh day by day. Saya tidak meragukan Tuhan yang berbuat di hidup Anda di masa lampau. Tapi hari ini tetap libatkan Tuhan, karena Dia Allah Immanuel yang tidak pernah berubah. Yang kasihnya, kuasanya, kebaikannya tetap sama. Saudara-saudara, kalau saya ngomong begini, saya bukan marah-marah.
aku cinta padamu. Saudara-saudara yang saya katakan ini, jangan saudara pikir yang berkhotbah ini tidak ada pergumulan. Hari ini anak saya lulus SMA. Dan saya pikir, nak, perguruan tinggi mana ini ya? Disebut satu perguruan tinggi. Saya langsung searching and browsing. Gitu ya. Waduh. Saya tidak khawatir. Saya mempercayai Tuhan pasti buka jalan. Iya saudara-saudara. Akhirnya dalam perjalanan itu saya berdoa. Dan ternyata jawabannya justru ketika kami pergi ke Jakarta kemarin. Ini sedikit informasi aja. Dan itu juga bukan kita merasa bagaimana. Dan tiba-tiba dia berjumpa dengan keponakan dari yang kami temui. Saudaraku, ditawarkan. Kebetulan keponakannya ada 3 yang pilot. Terus dia bercerita, mulut saya udah ngomong, kamu gini aja kak, begini. Kan orang tua itu memberi pandangan ya. Karena kadang-kadang anak itu susah memilih. Makanya orang tua harus suka berdoa. Supaya pandangan yang diberikan itu bukan hanya melihat cuan apa enggak cuan. Gitu. You know, cuan apa enggak cuan, untung rugi itu. Jangan saudara. Harus pandangan yang dari Tuhan. Supaya ketika anak itu kita beritahu, dia itu punya satu kekuatan. Karena iman kita juga kuat mempercayai Tuhan bahwa kita adalah orang yang berdoa. Itu apa yang sudah terjadi? Lah dia punya niat. Akhirnya puji Tuhan seperti terbuka jalan. Dan tolong doakan karena bulan 7 ini dia akan memulai tahap-tahap untuk menjadi seorang pilot wanita. Anak saya ini, si Emi tahu anak saya itu namanya Rara. Dan dia begitu bersemangat. Karena saya bilang, kak, kamu kan suka traveling. Nah, kalau kamu jadi pilot, enak aja. Kamu dari kota ke kota. Dia bilang, iya pak. Nah kita meyakinkannya. Padahal saya dari dulu susah ngomongnya. Tapi susah dipercaya. Jadi bapak ibu yang kira-kira punya anak seperti saya, ayo kamu berdoa supaya dapat hikmat dari Tuhan. Berbicara kepada anak itu. Dan anak itu bilang, oke pak, aku mau. Nah besok pagi saya akan terbang ke Jakarta mengantar dia. Dia akan memulai sebuah perjalanan. Dan saya tahu itu mahal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi orang yang saya kenal ini bilang, nanti kita akan cari beasiswa. Sehingga Bapak tidak perlu begitu sulit. Itu kayaknya God the make a way, there no seems no be the way. Tuhan buka jalan, tak kala tidak ada jalan. Beri tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini saya berbicara tentang the power of trust. Kekuatan sebuah percaya. Kadang kita harus tetap, karena kata percaya itu ada 2 pengertiannya. Ada yang pengertiannya negatif, ada yang pengertiannya positif. Negatif itu ternyata kata pisteo itu punya 2 pengertian. Satu positif, satu negatif. Yang positif Anda tidak perlu saya jelasin. Tapi yang negatif itu ada kata tegar tengkuk. Saya lihat wajahnya. Loh kok gitu pak? Iya loh. Karena percaya itu tegar tengkuk pengertiannya begini. Gak mudah tergoyahkan. Kokoh. Itu pengertian percaya juga. Kalau percaya itu seperti ilalang. Ditiup angin ke sana bisa. Ditiup angin ke sini bisa. Itu bukan percaya, itu pelin-pelan. You understand of the meaning of pelin-pelan? Orang pelin-pelan itu nggak bisa dipegang loh. Nah pengertian negatif ini perlu kita, jangan dulu langsung, oh negatif pak, jangan saya percaya. Enggak. Percaya yang benar itu adalah tak tergoyahkan. Seperti batu karang itu kokoh. Kalau orang itu percaya tapi mudah, dengar sana, lari, ikut sana, ikut sini, itu bukan percaya. Percaya yang negatif yang saya maksud di sini, kau harus kokoh sampai keyakinan kepada Tuhan itu gak tergoyahkan, tegar tengkuk, bukan keras kepala seperti Orfa, bukan.
artinya kepala batu, bukan. Tapi ini kokoh. Sampai mau dibengkokkan kiri nggak bisa, dibengkokkan kanan nggak bisa. Nah, itu percaya yang benar. Amin. Nah, ada sebuah kejadian di kitab Keluaran. Coba kita dasari dulu firman Tuhan. Ini dalam kitab Keluaran ya. Di Keluaran pasal yang ke-14, saudara, nanti kita tidak perlu baca semuanya. Kita tinggal baca ayat-ayat yang kira-kira menurut saya itu penting. Ayat 1 sampai dengan 14. Tapi yang saya mau baca hari ini adalah ketika nanti saudara baca secara keseluruhan, sedikitnya ada 3 hal ya, ada 3 hal yang dialami oleh seorang Musa ketika berada di sebuah titik ini. Itu namanya tekanan. Tekanan yang pertama adalah dia mengalami jalan buntu. Alkitab berkata, di kiri kanan padang gurun, di depan itu laut teberau. Itu buntu. Yang kedua, tekanan yang kedua datang dari orang-orang Israel yang memang sukanya ngomel. Dikei ngomel, gak dikei ngomel. Tapi saya lihat dari sini tidak ada jemaat ini yang suka ngomel. Bersungut-sungut ya. Kayak saya lihat dari wajahmu tidak kelihatan senyumnya karena pakai masker gitu ya. Kulihat wajahmu itu mirip-mirip apa jidat-jidat pendeta gitu ya, gitu, kelihatan tuh, rohani gitu ya. Saudara, ini Musa diperhadapkan dengan jalan buntu, dihadapi orang. Biasanya kan kalau pemimpin punya tertekan gitu kan butuh sokongan anggota-anggota supaya pemimpin itu berdiri, ya kan? Tapi ini enggak. Dia menghadapi bangsa memang sukanya komplain. Opo-opo komplain. Mudah-mudahan jemaat Mahanaim di sini beda dengan jemaat Israel. Tidak ada tepuk tangan. Udah. Tepuk tangannya sedikit gitu ya. Doa saya saudara berbeda. Jangan beda tipis ya. Harus beda banget. Bilang sama sebelahmu, jangan beda tipis. Harus beda banget. Jangan sampai 11-12 gitu kan. 11-12 itu jaraknya nggak terlalu beda. Ngomeli Musa. Anda saudara baca nanti di sana. Bagaimana ini? Kenapa tidak kau biarkan kita tinggal Mesir? Sehingga kita mengalami kerumitan ini. Tahu ya? Ada alasan untuk memprotes. Bayangin aja pemimpin aja belum tuntas dengan jalan buntu. Sudah ditambah beban. Apalagi tekanan yang ketiga. Alkitab mencatat dia menoleh ke belakang. Tentara Firaun itu bahasa Inggrisnya husjede. You understand the meaning husjede? Kalau Bapak Gembala jadi Musa, apa yang dibuat? Bingung. Kalau Bapak Ibu jadi Musa, what should you do? Apa yang kamu lakukan? Kalau semuanya running well, tidak ada tekanan. Kau bisa nyanyi seperti tadi. Apa itu? Sebab Tuhan dia baik gitu ya. Kasih saya pernah tersinggung lihat orang. Karena saya nyanyi, dia jawab, dia sahutin. Kenapa? Tuhan Yesus baik. Dia nyelutuh, kok kamu baru tahu? Kurang ajar, tapi positif celutukannya. Saya terganggu. Tapi saya pikir-pikir, betul juga ya. Karena ada orang, Tuhan Yesus baik. Dia nyelutuh, kok kamu baru tahu? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita dalam keadaan
yang kamu lakukan. It's not easy. Gak mudah. Apalagi mempergunakan percaya. Percaya itu akan gampang, akan dibayang-bayangi. Karena tidak cukup kuat. Apalagi engkau dalam pengiringanmu dengan Tuhan tidak bertumbuh dengan benar. Di titik ini, di titik kritis ini, banyak orang kolaps. Loh, kok gitu dia? Loh, kok hilang dari peredaran? You understand hilang dari peredaran? Sudah gak menampakkan diri. Dulu dia pernah bersaksi, Tuhan ajaib. Tuhan ajaib. Tapi kenapa ketika di titik krusial, dia tidak melibatkan Tuhan dalam perkara itu. Nah ini kritis Bapak Ibu. Seperti Musa, dia mengalami tekanan. Ya apa kira? Jalan buntu itu no other way. Wis notok, wis mentok. Sementara ada support. Nah, kadang-kadang kita juga begitu ya. Kehidupan ini ya. Ya apa contoh gini, kalau anakmu, maaf ya bukan mau merencanakan, kalau anakmu lagi di ICU, kamu sudah kesulitan, sudah jual ini jual itu, tapi penyakitnya tak kunjung membaik, sudah minta bantuan kasih Tuhan gereja, awal-awal masih bisa, tapi karena ini berkelanjutan, gereja juga bilang, sudah tidak bisa lagi bantu. Telepon keluarga yang lain, sudah juga katakan kita juga kesulitan karena corona. Lalu suster teleponku pagi-pagi, Bu, bagaimana ini? Kalau tidak disuntik ini penyambung nyawa, mungkin anakmu tidak tertolong. Kau pergi lihat kaca di ICU itu, anakmu sudah begini. Apa yang kau lakukan? Saya bawa Anda ke suasana bagaimana Musa pada waktu itu. Saya gambarkan dengan kehidupanmu sekarang. Saya yakin akan keluar iman yang berseru kepada Tuhan. Kau akan katakan, Tuhan, aku tidak punya apa-apa lagi. Seperti seorang penyanyi, Jacqueline Selose, dia pernah penyakit yang harus membawa dia dirawat di Singapura. Dia bilang sama suaminya, pulang dulu Pak, ngomonglah cari bantuan dengan kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dia pergi akhirnya pulang, dia berkhotbah di satu gereja. Bahkan pendeta yang dimana khotbah itu dia kesaksian dia. Yang pernah khotbah itu, kok hamba Tuhan minta-minta. Akhirnya suaminya Jacqueline bilang, Ma, tidak ada lagi pertolongan buat kita. Di situ sudah tercipta, kalau tidak salah ya lagunya. Saat ku dalam kesesakan, tiada yang dapat menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Itu lagu waktu saya pelayanan ke Malaysia. Ibu itu sudah putus asa. Saya bilang, Bu, dengar lagu ini. Ibu itu sembuh loh. Itu kalau lagu diciptakan dari orang pengalaman dengan Tuhan. Itu gak ribut saya. Bu, kayaknya ibu dengar lagu ini. Ibu itu sudah putus asa. Tapi dengar lagu yang membangkitkan iman. Itu dia percaya timbul. Sembuh saudara. Nah, di saat kondisimu tidak baik seperti ini, what should you do? Musa ini terjepit, tapi saya luar biasa. Di tengah dia didera, jalan buntu, diomeli. Tentara Mesir Firaun sudah semakin mendekat. Dia ucapkan ayat yang luar biasa di ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini
tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Ini lahir bukan dari iman hari itu. Ini lahir dari pengenalan akan Tuhan bertahun-tahun. Enggak tiba-tiba, makanya saudara-saudara, tidak ada yang mendadak muncul tiba-tiba. Harus dimulai, saudara-saudaraku. Bagaimana Anda menjadi kuat? Kalau hari-hari yang lalu Anda khawatir melulu. Nggak mungkin orang itu menjadi giant, nggak pernah makan. Pasti disuplai energi, makanan, nutrisi, baru bengkak. Lah kalau saudara nggak makan, jadi kurus, jangan bilang Tuhan, kenapa ini? Ya makan no. Ngerti ya? Jangan bilang Tuhan, ada nggak obat? Ada nggak makanan yang dimakan banyak nggak jadi gemuk? Itu nggak mungkin, saudara-saudaraku. Ya. Kecuali saudara tidak punya lambung, dipotong lambungnya, jadi makan tidak perlu diproses, terus saja lewat. Itu nggak gemuk, nggak ada amin. Saudara jangan, coba tirukan kata-kata saya ini. Ojo ngakal-ngakali Tuhan. Karena terlalu tinggi akalnya untuk diakali. Kita itu anggap Tuhan itu tidak pintar loh ya. Sehingga kita bisa berbuat apa saja seolah-olah Tuhan tidak tahu. Jemaat, jong itulah sportif titik. Kita jangan kira Tuhan nggak ngerti loh. Tuhan maha tahu, bahkan sebelum Anda tahu. Dia lebih dekat daripada pakaian yang kau pakai. Dia nempel, bahkan berdwelling inside of you. Dia berdiam di dalammu. Maka jangan suka ngakal-ngakali Tuhan. Musa, saat semuanya gaduh, saat semuanya berteriak, di ancaman mendekat, Musa cuma ngomong begini, tenang. Apakah ketika Musa berkata, tenang, sudah ada jalan, sudah terbuka? Guru, belum. Maka Israel tambah marah enggak? Tambah marah. Tenang, ndulmu. Loh iya loh, tenang. Maaf saya ngomong. Apa tenang? Deloan buntu. Deloan isjanda. Tenang. Apa? Suka orang-orang begitu ya. Di sini nggak ada, amin. Di sini nggak ada, amin. Di Delta Sari banyak, saudara-saudara. Atau di daerah jalan apa sana. Saudara jangan gitulah. Tenang, orang yang makin kacau. Kau sumber keributan ini. Mulai mempersalahkan situasi. Mempersalahkan keadaan. Bahkan bisa saja orang mempersalahkan Tuhan. Sampai timbul lagu-lagu yang sentimental. Tahu lagu sentimental? Aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Duduk di bawah pohon seres. Menangis gitu ya. Waduh. Katakan sama sebelahmu, kamu jangan seperti itu. Tepuk. Bilang sama yang nepuk kamu juga jangan asal ngomong. You panik bro. Ya loh. Banyak orang yang panik. Waktu umur 25 ini noni belum panik. Tapi setelah umur 30 mulai panik. Kok gak datang-datang ini jodoh. Ya kan? Tambah 32, waduh sudah berat. Kalau 21, 22 dia milih. Kalau 25 dia dipilih. Kalau 30 sekian, ya siapa saja ini. Di sini nggak ada, amin. Di sini orang beriman semua. Oh, haleluya. Karena setiap Sincia ditanya, loh kok belum? Bawa dong pacarnya. Loh itu tekanan loh. Iya nggak sih? Gak ada yang berani teriak gitu ya. Jangan bilang-bilang Pak dulu saya juga gitu ya. Ini panik itu bisa tiba-tiba loh. Tapi di sini Musa bilang begini, tenang. Apakah Musa karena sudah melihat jalan? Belum. Musa melakukan itu karena dia percaya
Seperti ungkapannya Paulus, karena ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan sampai akhirnya kelak. Mengapa dibutuhkan pertumbuhan yang tidak main-main? Karena even suatu hari kritis, tidak running well, you bisa menemukan dirimu dalam keyakinan teguh, berpegang kepada Tuhan yang hidup. Tepuk tangan dulu untuk kebenaran ini Bapak Ibu. Jadi jangan buat-buat sok rohani, enggak usah. You ngeflow di jalan Tuhan yang kau percayai. Itu ajaib, saudara-saudaraku. Ajaib. Dan ajaib itu bukan kau dengar kesaksiannya orang. Ajaib itu kaulah hadirkan Tuhan di setiap pengalaman pribadimu. Dan itu akan mendewasakan. Bahaya Musa kalau di titik itu dia tidak bertumbuh. Ada banyak orang yang bergantung sama dia. Saya minta izin sama Pak Gembala, boleh Pak ya? Boleh ya? Saya minta sampai 9.30 boleh ya? Boleh enggak? Boleh lah Pak Gembala lah. Oh, saya tawar ya, boleh ya? Boleh enggak? Paling lambat tadi katanya 9.10, boleh ya? Kita kalahkan suara gembala, amin. Excuse ya Bu ya, boleh ya? Ada acara lain enggak? Ada ya. Udah tenang aja, yang di rumah pun, halo. Saya korupsi waktu ya. 20 menit. Saya ingin jelaskan ini supaya tuntas maksud saya. Bapak Ibu Saudara, perlu di sini keteguhan iman. Jadi bukan apa kata orang lain. Ayub bertumbuh ketika Tuhan celikan matanya. Dia berkata begini, ketika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Dahulu aku percaya dan melihat karena apa kata orang lain. Tapi di depan mataku Tuhan pertontonkan kuasanya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Nah, ini saya mau jelaskan kepada saudara, the power of trust. Jadi kalau saudara berdiri di platform di sini, Musa di sini. Dia memandang ke depan. Itu jalan buntu, ibaratnya itulah ini jalan buntunya. Nah, di sini banyak langkah kritis yang sering kali orang tidak mau percaya. Harusnya dia harus berani melangkah kan. Sampai ke titik di mana Tuhan melakukan sebuah mujizatnya. Tapi ini di masa di langkah ini saya gambaran dalam imajinasi saya. Sering orang gagal di masa kritis ini. Gak bisa mempercayai Tuhan. Ada sebuah lagu yang menarik. Saudara pernah dengar soundtracknya film Moses. Lagunya begini. There can be miracle when you believe. Kamu akan melihat, kamu akan menerima mujizat kalau kau percaya. Nah itu saya bayangkan. Saya pernah diterjemahkan oleh seseorang tentang lagu ini. Jadi lagu ini seolah-olah begini. Kamu akan melihat mujizat kalau kau percaya. Itu kan abstrak. Tapi digambarkan begini, di sini gak ada mujizat, tapi percayamu akan membuatmu berjalan sampai ke sini. Di sini Tuhan akan lakukan mujizat. You understand what I mean ya? Maksudnya kamu ngerti nggak? Yang saya maksud ini, di sini kadang-kadang sama kan berdoa di rumah dengan online di sini kan sama kan? Sama-sama berdoa kok. Ibadah juga kau bisa online. Tapi kalau Tuhan kehendaki kau hadir di situ, kau tidak bisa create suasananya. Kau tidak bisa rasakan sesuatu yang ya saya nggak ngerti. Bisa Tuhan pakai cara apapun. Tapi dari pengertian yang saya gambarkan ini, supaya kau mempergunakan percayamu. Apa Musa tidak gamang? Gamang. Apa Musa tidak tertekan? Tertekan. Tapi lihat, dia lebih mempercayai Tuhan. Tuhan yang di mana? Tuhan yang menampakkan diri kepada dia di semak belukar. Tuhan yang berjanji. Tuhan yang mengutus. Tuhan yang sungguh-sungguh menghadir saat dia dalam keadaan tidak berdaya. Tuhan itu yang hadir di semak belukar itu yang berkata kepada dia, Musa, tanggalkan kasutmu. Karena tempat di mana kamu berdiri, ini berbicara tempat, kudus. Di tengah situasi seperti ini, saudara harus ada di right place
In the right time. Kalau tidak saudara-saudara, banyak orang berdosa, banyak orang jatuh dan tidak mampu imannya karena dia tidak ada di right time, in the right place. Maka Musa ketika dia berdiri di sini, nothing happen. Tidak terjadi. Tapi ini power to trust. Percayanya membuat dia melangkah. Ketika dia melangkah pertama, imajinasi saya, sudah ada jalan. No, belum. Langkah kedua, tekanannya makin berat. Iya. Deloan. Iman. Deloan. Apa yang Tuhan perbuat? Orang itu butuh bukti loh. Orang-orang akan melihat butuh bukti. Tapi Musa, kenapa dia berani melangkah? Karena dia mengerti Tuhannya lebih hebat. Orang lain tidak bisa melihat sebuah titik. Tapi Musa melihat. Itu mata orang beriman. Itu mata orang percaya. Orang tidak melihat. You see. Orang tidak percaya. You believe. You trust God. Bahwa tidak mungkin dia berdusta. Satu hal yang tidak bisa dikerjakan Tuhan. Dia menyangkali perkataannya. Ingat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara bilang, udahlah, itu bukan jodohmu. Doa terus. Tumpang tangan. Gitu. Sampai kau mengerti kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, lupakan. Baru lupakan. Kita ini lebih banyak mempercayai kata-kata orang. Itu membuatkan sesuatu masukan yang negatif. Sehingga kita tidak melihat jalan Tuhan yang terbuka buat kita. Orang Israel ketika Musa melangkah, dia makin nyanyi seperti lagunya Selang. Tak mungkin, tak mungkin. Loh iya loh. Dan rata-rata ketika kita mau melangkah dengan iman, musuh terdekat kita itu bukan setan loh. Bisa orang-orang terdekat. Kemana lo? Ke gereja. Gereja melulu. Pernah gak dengar seperti itu? Padahal itu suami. Harusnya suami dukung istrinya. Istri semakin kuat, suami melemahkan. Suami istri kuat, anak yang gergaji. Itu rumah tangga loh. Saat sudah mulai berangkat ke rumah Tuhan. Kemana Pak? Apakah tidak bisa berhenti beriman? Masalah masih ada, masih utamakan gereja. Ada loh kayak gitu. Tapi di jemaat Mahanaim gak ada. Yang lebih parah banyak. Ini bercanda saudaraku. Maksudnya jangan didapati di sini seperti itu. Amin. Beri tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. There can be miracle when you believe. Melangkah. Kenapa Musa melangkah? Karena dia percaya bahwa Tuhan lebih besar dari jalan buntu. Kenapa dia melangkah? Kenapa? Kalau dia terlambat mengambil keputusan. Ini saudara bilang, apa yang kau lakukan? Berdoa. Berdoa yang bagaimana dalam kepepet begitu? Buruan, ini musuh semakin dekat. Artinya Alkitab berkata dalam gambaran penjelasan penulis, dikatakan begini, sudah mulai kelihatan deru. Suara itu sudah mulai terdengar. Wis jeda, zaman dulu nggak ada handphone. Kalau ada Roger kan, ada Holki-Tolki. Musa, bagaimana keadaan di sana? Nggak ada saudara. Yang berangkat itu 2 juta lebih orang. Harus teriak. Oh, gitu. Minim facility. Musa mau apa? Tanggung jawab 2 juta orang lebih yang dibawa. Pernah lihat orang nggak keliling jalan 2 juta orang panjang itu tak teratur. Itu bukan tentara yang siap berbaris. Itu betul-betul ono di sana, di sana. Tanggung jawab itu nggak mudah. Stres enggak? Mungkin. Jadi jangan saudara hanya lihat sisi di Alkitab slow motion, slow down, tenang, comfort. Panik, bagaimana nanti? Ingat ya, kalau Israel tidak bisa dibawa balik, akan dibunuh di situ. Dan akan terjadi pembantaian. Musa dikejar-kejar waktu. Semakin lambat dia ngambil keputusan, baru saudara mulai terbuka nih. Iya ya, gak mudah ya. Itu hidup kita loh. Suka atau tidak, percaya Tuhan apa tidak, suatu hari itu akan menghampiri hidupmu, anakmu, keluargamu. Kalau kau tidak berhasil membawa anak-anak bertumbuh benar, sehingga keluar kata-kata, tenang, Tuhan berperang. Tapi ini kasuistis ya, jangan semua kau bilang,
Kalau ini gempa, atau kau ada anjing gila, dan bilang, tenang, lu digigit, gua nggak tanggung jawab. Maksudnya jangan harus pakai hikmat gitu ya. Kau bilang, itu jalan Sidoarjo yang kencang mobil di situ. Lu bilang, tenang gitu, lu ditabrak. Jangan gitu, lu lihat ke kiri kanan. Ada orang begitu, nyebrang, dia lihat kiri kanan. Gitu, nggak ada mobil. Dia lihat ke depan, aman. Tapi nggak lihat atas. Pesawat itu turun, puk, menadi. Nah, itu kadang-kadang juga susah loh. Nggak ada amin ini ya. Maksud saya gini, tenang itu bukan berarti kita tidak waspada. Waspada itu datang dari hikmat Tuhan. Nah, waktu Musa melangkah, semua teriak tuh, apa itu? Tapi Musa mempercayai Tuhan. Akhirnya ketika langkah pertama berat, sampai dia ke langkah kelima dalam gambar saya 5 langkah ini. Di sini tugasnya Musa sederhana. Dia arahkan tongkatnya. Nggak tahu kekuatan dari mana itu datang. Membelah laut itu loh. Artinya, at that time kau perlu kerjakan bagianmu. Biar Tuhan kerjakan bagiannya. Ojo kebalik. Ya, ojo kebalik. Yang kerjanya Tuhan kau pikiri, kerjaanmu nggak kau lakuin. Gak ada amin. Berdoa itu tugasnya Tuhan, tugasnya kita. Percaya itu tugasnya kita, tugasnya Tuhan. Ojo dibolak-balik. Maaf ya, saya pernah tanya orang. Sudah berapa tahun kau pengangguran? Dia bilang hampir 15 tahun. Kok lama sekali? Apa yang kau lakukan selama ini? Ya berdoa cari kehendak Tuhan. Sudah berapa lamaran yang kau buat? Dia bilang, belum ada. Saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Loh, yang gini-gini perlu dikonseling Bapak Gembala ini. Ini ada yang korslet. Saya tahu arti percayamu. Saudara ngerti. Tapi ada orang-orang yang kelewatan rohani. Tahu kelewatan rohani. Kenapa kau tidak mandi? Tuhan belum suruh. Iya orang-orang ini loh. Maaf ya, bagi wanita-wanita yang sudah waktunya berumah tangga. Iya toh? Kamu, ya sebenarnya kok belum, udah berapa tahun? Ya sekian katanya. Ya Bapak tolong doakan. Saya bilang, iya nanti saya akan doakan. Tapi yang kau kerjakan apa? Selama ini apa? Ya setiap kali saya pergi persekutuan Pak, masuk ke rumah langsung doa. Ya sekarang kan banyak metode tuh. Buat juga status jomblo nih gitu kan. Searching and browsing juga. Karena kita tidak tahu di mana Tuhan jodohkan. Jodoh kita. Tapi kau berlaku ramah. Ngomong baik. Kerjakan yang baik. Jangan kamu sudah belum dapat jodoh. Wajahmu jutek. Duduk dekatmu itu bergumul kita. Lihat wajahmu kita sudah. Orang ini. Pernah gak lihat seperti itu? Pernah ya? Tapi kalau wajahmu penuh shalom, orang suka duduk dekat kamu. Tapi kalau dudukmu, saya bilang, aku gak peduli, aku kan diriku sendiri. You punya lingkungan. Bagaimana orang diberkati dengan wajahmu yang menyenangkan. Saya bilang, kenapa kau begitu? Diam is the best. No, mana sih? Hal yang praktis itu perlu dilatih, betul apa enggak ya? Sapa yang lain, shalom. Jangan dibuat-buat juga, shalom. Gak usah. Gak pakai strategi-strategi yang begitu. Ada amin tidak? Tepuk tangan dulu untuk itu kan. Jadi begini saudara-saudara sekalian. The power of trust itu berani. Bukan konyol. Bukan nekat. Berani karena mengenal Tuhan. Percaya itu kuatnya itu karena apa? Karena di dalam dirinya sudah menyatu tuh. Sudah peka dia. Sudah begitu sensitif with the perasaannya Tuhan. Jadi Tuhan itu bergerak kemana? Dia sudah begitu memahami saudara-saudaraku. Saya pernah dalam keadaan seperti ini. Saya mau cerita nih. Saya pernah puasa bukan karena niat. Karena memang saya kesulitan biaya. 2005.
saya diizinkan Tuhan berada di salah satu negara untuk studi. Waktu itu 3 bulan uang saya cukup. Setelah bulan-bulan selanjutnya bergumul dengan iman. Ingin gatel gitu tangan ini, pingin ngelepon cece, kakak. Masa gak bantu gitu ya. Tapi gue pikir gini, kalau kita nanti bergantung sama orang, dia juga kapan lagi kita mau, ada kalanya Tuhan pakai orang. Tapi ada kalanya kita harus belajar mempercayai Tuhan dalam kesulitan yang kita pakai gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Saya mau belajar mengandalkan Tuhan. Dan itu ketetapan hati saya itu kuat. Dan saya uji. Satu hari saudara, gak ada yang dimakan. 1 hari masih lewat. Mau kedua hari kan minum air putih gembung terus. Nah di Singapura itu kebetulan tinggal di private house. Di private house. Jadi rumah itu bukan di apartemen atau apa, di private house, rumah land, 4 lantai. Nah kita dibagi, ada kurang lebih 8 atau 9 bangsa. Kita international student. Kita tinggal di sana, semua hamba-hamba Tuhan. Dan kita dibagi. Nah di bawah itu ada basement untuk berdoa. Saya keluar saudara-saudara. Karena kadang-kadang juga kita perlu melihat suasana. Kadang-kadang kalau kita terlalu fokus dengan itu, kita perlu keluar. Saya keluar. Nah di daerah Jurong itu banyak ini saudara. Banyak agama Buddha itu kan. Kalau ada pohon-pohon, bukan mau meremehkan ya. Saya mohon maaf sebelumnya, bukan. Tapi keyakinan mereka kan ada pohon-pohon yang besar begitu mereka kasih persembahan atau apa. Saudara, gue lewat. Bayangin dalam kondisi lapar tuh. Jalan. Gue lirik. Ada buah pir, buah jeruk, roti bulan, itu kan. Roti gitu. Gue lihat itu saudara-saudara sebelum gagak itu muncul. Wah, itu buah pirnya dipatok saudara. Cak, itu airnya muncrat. Jadi seperti slow motion. Aku tonton itu. Saya hanya bilang begini, Tuhan, boleh nggak dimakan? Karena kondisi kepepet, hungry. Yang dapat saya suara hanya satu. Itu sampah, itu sudah dipersembahkan. Kamu anak raja. Apakah kelaparan saya sudah usai? Ada pikir sesuatu yang sulit dalam diri saya. Saya balik kucing, balik lagi. Nggak tahan saudara, saya bawa gitar. Saya nyanyi. Nyanyi nggak boleh lama-lama. Kenapa? Kekuatan semakin keluh. Saya ingat waktu itu aku berdoa. Sudah bosan pakai 2 bahasa Indonesia. Aku belajar 2 pakai bahasa Inggris. Singkat, padat, dan jelas. Saya berdoa begini menghadap tembok itu. Ada di bawah batana itu saya bawa gitar. Saya doa singkat, ini perlu ditiru. Tapi jangan, Lord, I need money now. Gitu ya, itu doa. Saya kalau ingat doa itu, jangan sampai kau diajari oleh pendeta sesat seperti saya. Waktu pas saya ngomong begitu, now, bayangin ya, kayaknya penyerahan gitu. Now, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Kaget saya. Saya pikir Tuhan marah. Saya balik. Ada uncle, saya tidak bisa mengerti bahasanya karena dia pakai bahasa. Dia hanya ngerti Mandarin. Bahasa Inggrisnya nggak terlalu bisa. Lihat kamus dulu baru bisa ngomong. Lalu dia dalam kondisi yang, saya buka dia kaget. Saya kaget karena saya pikir Tuhan marah. Karena rodo-rodo maksud Tuhan. Dia pegang amplop di tangannya, gemetar. Dia bilang begini, God commanded me to give you this envelope. Tepuk tangan. Demi Tuhan yang hidup, tidak ada satu patah kata pun yang saya tambahi, saya kurangi dari perkataan kesaksian ini. Ini objektif, jangan kau tiru. Engkau tahu bagaimana sikap saya itu. Saya tidak lama-lama. Itu saya langsung sambar, belum diberi sudah saya sambar gitu ya.
Saya lihat 300 Singapura dolar ada di amplopnya. Saya bilang begini, berdoa, tiba-tiba jaringannya langsung nyambung. Berarti itu sambungannya melebihi seluler Telkomsel. Doa, dia ada di situ. Berarti jauh sebelum saya doa, dia sudah siapkan. Tinggal melihat keteguhan hati. Kalau saya makan itu persembahan, maka saya tidak mengalami dia hidup. Aku anak raja. Jadi saya pulang dari situ. Aku anak raja. Aku anak raja. Gitu aja nyanyi saya. Aku anak raja tapi lapar. Anak raja lapar. Kau akan dikenyangkan dengan sebuah hidup yang diizinkan Tuhan untuk kau alami. Makanya berhenti berharap sama manusia. Tuhanmu hidup. Tuhanmu berkuasa. Tuhanmu sanggup. God to make a way. There's no seems to be the way. And you can see there can be miracle when you believe. Tuhan akan melihatnya kalau kau tetap percaya. Kepercayaan, keyakinan yang dewasa. Bukan seperti semboyan. Klaim-klaim. Ini sekarang sudah banyak orang klaim-klaim. Klaim janjinya. Klaim. Apalagi kalau nyanyi. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Kau harus bertanding. Saya curiga hari-hari ini. Banyak orang gak bertanding berharap menang. Bagaimana Pak Gembala sama yang duduk berdua ini? Yang sana daftar 17 Agustus. Iya toh? Yang kiri daftar. Pak Gembala gak daftar. Mau kejuaraan 17 Agustusan di RT. Tapi kok bisa Bapak Gembala bilang begini? Aku pasti menang. Menang di mana dia gak daftar? Ayat itu sering dipelesetkan orang loh. Padahal di atasnya berkata, sebagaimana Yesus bertanding dan menang. Tiru itu. Ojo klaim sembarang. Kamu gak melakukan apa-apa. Percaya itu pekerjaan loh. Keyakinan itu perlu loh. Kerja keras berjuang. Lah, dia yang bertanding masih berharap lolos penyisihan. Lah kok bisa Pak Gembala bilang, aku lebih dari pemenang. Dia mimpi dapat pengalungan medali di RT. Daftar aja gagal. Paham maksud saya ya? Beriman itu pasti itu realitanya. Ya orang-orang itu loh gak mau bertanding. Gak mau sungguh-sungguh percaya Tuhan. Berharap menang. Ngimpi. Sadar loh. Libatkan Tuhan, berlaku baik itu. Jangan kamu ketemu orang tuanya sudah ditembak ceweknya, ketemu orang tua sembarangan. Orang tuanya bilang, Neng, itu anak itu nggak suka karakter saya. Orang tuanya jadi lawan. Lah kan harusnya Ai, apa kabar? Senyumnya dong, yang baik. Ku datang pakaian nggak sopan, kayak preman. Datang juga waktu jam 10 malam baru datang ke rumah. Datang dong di waktu-waktu yang tepat saat pikiran tenang. Orang sudah mau tiru kau ganggu dengan kedatanganmu. Sikapmu juga tidak punya etika. Langsung kau dibilang, besok jangan kau berhubungan dengan anak itu ya. Nggak ada etikanya. Orang itu kalau dibesertai Tuhan, hikmat perkataannya itu sama perilaku hidupnya itu selaras dengan firman. Maka Anda akan melihat waktu Musa berjalan. Orang-orang Israel bilang begini, loh, kok iso ya? Kok iso ya? Itu angin dari mana? Kok membelah lautan? Kalau gagal Musa di masa kritis, melangkah tadi dalam imajinasi saya. Everybody cannot see the power of the Lord. Mari kita serius mengikut Tuhan, bukan ala-ala. Jangan percaya Tuhan lebay, ketok-ketok dibuat-buat, enggak. Alami Tuhan. Terutama hari-hari ini, masa sulit ini. Libatkan Tuhan. Sehingga kau suatu hari berkata, sekalipun aku tidak melihat, tapi ku tahu dia bekerja untukku mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kunci D aja. D. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Bersama-sama. Pengharapanku hanya padamu. Makin berdiri yuk. Sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Angkat tanganmu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya tidak tahu keadaan apa yang sedang kau hadapi. Saya tidak mengajarimu untuk bermimpi. Saya tidak mengajarimu untuk tidak benar. Tapi apa yang ku terima dari Tuhan telah ku sampaikan kepadamu. Lanjutkan percaya. Percayai Dia apapun yang terjadi. Dia tidak mungkin mengecewakanmu. Tuhan kita hidup. Dia berkuasa. Kuasanya tidak tergantung kepada apapun yang bisa dan tidak mampu kau lakukan. Kuasanya tetap sama. Dia Allah yang Immanuel. Kalau Dia bisa berbuat dalam hidupku, saya terlalu yakin bahwa Dia sanggup di dalam hidupmu. Bila kau Tuhan temukan di hatimu hati seorang abdi, seorang hamba yang mempersilahkan tuannya melakukan yang kuat, jauh lebih kuat dari apa yang kamu lakukan. Kau hanya bisa bekerja dengan 2 tangan, tapi Tuhan bisa bekerja sejuta tangan untukmu. Percayai itu. Sudah 20-30 tahun pelayanan saya, memang jatuh bangun. Saya tidak seperti yang Anda bayangkan mungkin. Tapi sampai hari ini saya belum pernah berhenti berharap. Dan Tuhan selalu hiburkan dengan kehadirannya yang menyejukkan. Taruh tanganmu di dadamu. Berdoa begini, aku butuh iman yang baru. Ajari aku jalanmu. Ajari aku berpikir seperti pikiranmu. Ada lagu lama yang berkata,
ku di hatimu, ku di pikiranmu, ku di rencanamu, saudaraku. Tuhan yang kau sembah tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Allah yang Bapa, engkau lihat tangan-tangan yang ada di dalam dada mereka. Ajari mereka berjalan bersamamu. Di tengah kepanikan, situasi yang kurang menguntungkan, himpitan berbagai banyak tekanan ekonomi, biarlah engkau hidup di hati orang-orang yang rendah hati, yang mempersilahkan Tuhan mendiami pikiran, perasaan, dan hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau yang pernah berbuat di dalam hidup Musa, Kau yang memperlihatkan dirimu lewat teofani, penampakan diri secara langsung lewat semak belukar yang terbakar. Engkau juga akan hadir di hati-hati yang mengharap kehadiranmu dalam setiap pergumulan suasana apapun yang mereka hadapi. Hatiku saya serahkan kepada yang memimpin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Monang Siaan. Berkati kembali hidupnya. Biarlah kehidupan Pak Monang dimanapun Kau mengutus melayani Engkau, biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga setiap orang yang mendengar firman yang disampaikan oleh beliau, biarlah semua jemaat boleh semakin lebih lagi mengenal Tuhan dan semakin lebih lagi melekat kepadamu. Tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang di gereja, kami yang mengikuti ibadah lewat live streaming, kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Biarlah hari ini kami mau menjadi jemaat yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, supaya iman kami boleh terus dibangun. Sehingga ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, kami tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Tetapi kami mau berkata, hidup kami bukan karena melihat, tetapi hidup kami karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang hari ini. Sehingga kami mau berkata, Tuhan Engkau dahsyat, Engkau Allah yang hidup. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.